Halo, selamat pagi Sobat Ngomel. Ngobrol Milenial. Hari ini saya, Kresna Bayu Sangka, Direktur Program Solo Bersimfoni, kehadiran seorang tamu yang sangat luar biasa. Pemuda milenial, berjaya di zamannya, bukan di zamannya, sekarang dan kegiatannya, aktivitasnya sangat-sangat luar biasa banyak. Saya kenalkan, di sini ada Mas Muhammad Zain. Siap. Selamat pagi Mas Zain, apa kabar nih? Lama nggak ketemu nih. Sehat? Sekali. Sehat, alhamdulillah. Tadi udah cek suhu dan udah cuci tangan ya, berarti sebenarnya kita bukan. Siap. Mau dicen ini kita bahas. Ya, teman-teman Sobat Ngomel, Mas Zain ini adalah Ketua LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Surakarta. Ketuanya beliau nih, luar biasa. Kemudian menjadi pengurus pusat Senkom. Siap. Sentra Komunikasi Mitra Polri. Wah, luar biasa. Berarti beliau ini seorang milenial yang juga sangat peduli dengan perkembangan pembangunan kepemudaan. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Biar Mas Masin bercerita sendiri nih. Oke. Nah, monggo Mas, tolong diceritakan kesibukannya sehari-hari Mas. Ya. Apa, Mas? Selamat. Ini apa nih? Pagi apa? Pagi. Pagi seluruh kaum milenial yang ada dimanapun penjuru berada. Luar biasa sekali ini Solo Bersimfoni. Ya. Pada pagi hari ini kebetulan kita lagi ngobrol bareng tentang milenial pastinya Mas ya. Milenial pasti. Nah, memang kebetulan saya saat ini mendapatkan amanah lah istilahnya menjadi ketua DPD LDI Kota Surakarta dan kebetulan saya juga di DPD KNPI itu wakil ketua. Wakil ketua, tambah lagi KNPI juga. Ya. Wow. Jadinya sinkron nih antara kepemudaan dengan kita yang akan kita bahas nanti yang kedepannya. Jadi memang ini adalah sebuah istilahnya dalam arti saya ketika masih berumur, sekarang saya 27 tahun. 27 tahun sudah mendapat berbagai macam kegiatan ini ya. Iya, tapi ya ini menurut saya sangat luar biasa sekali impact yang saya dapatkan ketika saya berani menerjunkan diri saya untuk masuk dalam dunia organisasi maupun dalam dunia OKP istilahnya seperti OKP. itu. Nah, ini Mas, kalau di dalam OKP itu kan khususnya itu bukan hanya organisasi yang rubyang bareng gitu ya. Pasti kan di dalamnya ada pembangunan dan ada pemberdayaan. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas dari organisasi yang panjenengan ikuti, bagaimana panjenengan mengelola bukan anak buah ya, teman-teman di organisasi ini supaya lebih berdaya dan lebih gregetnya kelar gitu. Okay. Nah. Jadi begini, khususnya di LDI dulu ya. Di LDI sendiri dalam hal mengelola anak-anak muda ini kita ada namanya Trisukses Generasi Penerus Bangsa. Trisukses Generasi Bangsa. Apa ya? itu? Yang pertama adalah harus punya ilmu. Nah, berilmu, karena ilmu ini adalah ibaratnya bangunan itu tiang-tiangnya ini ilmu. Nah, untuk menyangga kehidupan kita, untuk menyangga diri kita lah istilahnya seperti itu, untuk menyangga bangunan itu tiang-tiang itu ilmu. Ibaratnya kalau sebuah organisasi atau sebuah negara kalau itu kita ibaratkan bangunan, nah tiang-tiangnya itu adalah ilmu, orang-orang yang punya ilmu untuk agar hidup kita lebih kedepannya itu ada arah gitu. Ya. Nah, di satu sisi ilmu ini harus sampai paham. Jangan sampai hanya sekedar kita mengejar ilmu tapi kita tidak memahami apa sih sebenarnya di dalam ilmu tersebut. Kuliah dan koniyahnya harus dapat. Nah, itu dia. Karena al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Ilmu adalah hatinya Islam dan tiangnya iman. Betul sekali. Nah, di satu sisi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Nah, bukan hanya buat muslim ya, buat semua orang. Iya, makanya. Betul. Dan wajib hukumnya. Karena agama apapun pasti mencari ilmu itu pasti harus ada di depan. Ya, betul. Agama Kristiani pasti harus membaca Alkitabnya, pasti ada pedomannya untuk istilahnya dalam kita hidup itu seperti apa. Makanya kita ke depannya yang pertama harus berilmu. Yang kedua akhlakul karimah atau budi pekerti yang baik. Budi pekerti. Nah, ini yang paling luar biasa sekali buat anak-anak muda saat ini. Karena apa? Sekarang saya melihat Solo Bersimfoni ini bisa punya hasta laku. Nah, saya pengennya dulu kan ngobrolnya juga pertama sama jenengan. Ini teman-teman, ini Mas Zain ini juga salah satu pendiri Solo Bersimfoni loh. Jangan salah.
Jadi dulu memang Solo Bersimponi saya juga ikut bergelut atau berdarah-darah Iya, dalam mendirikan Solo Bersimponi. Tapi saya turut bangga Mas karena luar biasa sekali Solo Bersimponi, istilahnya lompatannya kalau kata-kata Pak Mas Wali yang sekarang ini kan Iya, Mas Wali. lompatannya itu luar biasa sekali. Jadi memang benar-benar terobosan buat anak-anak muda luar biasa. Nah, budi pekerti. Budi pekerti. Kita di sekolah-sekolah yang di bawah naungan LDI sendiri kelas 1, 2, 3 itu harus full istilahnya dalam arti mengedepankan budi pekerti. SD 1, 2, 3 SD full. Nah, itu budi pekerti. Karena apa? Kita lihat di Jepang anak SD itu sudah bisa caranya Betul antri. sekali. Betul. Nah, sudah bisa caranya menunduk pada orang tua seperti apa. Nah, kita pengen anak-anak kita, nah, para kaum milenial kita ini, ketika dia sudah dewasa, budi pekerti itu benar-benar menempel dalam dirinya. Dan itu sebenarnya sama yang dikembangkan oleh Solo Bersimponi ya. Nah, Itu makanya ada itu. ewo pekewo pangan, Nah, itu dia. dan sebagainya. Makanya itu. Sebenarnya adalah kata lain dari budi pekerti, Budi pekerti. akhlakul karimah. Nah, Sama. pasti. Ya. Makanya ketika saya menyaksikan Solo Bersimponi mempunyai hasta laku tadi, saya wah ini insya Allah anak-anak muda di kota Solo pastinya bisa budi pekertinya lebih daripada sebelum-sebelumnya. Betul Karena sekali. dan ini pun juga sudah masuk dalam perwali kan Mas, Ya, itunya. ya, Intinya. betul. Nah, maka itu tadi budi pekerti. Karena ibaratnya kita di dalam agama apapun budi pekerti pun juga menjadi istilahnya dasar dalam hidup kita. Caranya bagaimana bertetangga yang baik, bagaimana caranya menghormat orang tua, bagaimana caranya karena istilahnya dalam arti sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat Bagi bagi orang sesama. lain. Nah, Betul. itu Terus yang ketiga, yang ketiga adalah mandiri. mandiri. Wow, ini. Mandiri ini bukan mandi sendiri ya. Iya, enggak loh. Jadi mandiri ini anak-anak kita ajarkan tentang kemandirian. Nah, kita pernah bekerjasama dengan salah satu pendiri juga Mas Bambang Gage. Nah, itu untuk istilahnya dalam arti bagaimana sih cara anak-anak ini mandiri? Mandiri itu dalam arti bukan hanya dalam hal pekerjaan, bukan hanya dalam hal apapun itu, tapi mandiri itu dalam hal apapun itu. Ya. Nah, kemandirian kita dalam berkehidupan, kemandirian kita dalam menentukan sikap atau lain sebagainya, seperti Oke, itu. creating value ya. Ya. Oke, luar biasa. Nah, ini Mas, tadi Mas Zen juga sempat menyebutkan bahwa ada perwali. Perwali itu berarti perwali nomor berapa? Nomor 49 tahun 2019 tentang pengembangan dan penyadaran kepemudaan. Nah, ini sebenarnya impact-nya bagi OKP-nya Mas Zen dan mungkin OKP lain atau mungkin diikuti dengan OPD yang ada di level pemerintah Kota Solo. Ini harusnya seperti apa ini? Ya, dengan adanya perwali ini harusnya gayung bersambut. Pastinya harus gayung bersambut. Karena apa? Dalam OKP sendiri, kalau OKP saya kebetulan Senkom Mitra Polri ya. Kita pun juga dalam hal itu, kita dengan adanya perwali ini, kita sangat-sangat berterima kasih sekali. Karena apa? Dengan adanya perwali ini, ada pedoman untuk anak-anak muda ini seperti apa sih? Dan juga ada harapan anak muda ini kepada pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta pun memberikan istilahnya dalam arti garansi atau kepada anak muda ini loh, tak kasihkan perwali. Berarti kan itu adalah pedoman anak-anak muda saat ini. Nah, tinggal kita yang mungkin di luar sistem nge-push ya. Nah, nge-push mendorong bisa menawarkan sesuatu kepada pemerintah. Nah, maka dari itu, makanya kan bahkan hashtag laku juga masuk dalam ini Mas ya. Iya. Nah, betul. ini kan juga suatu terobosan yang sangat luar biasa sekali. Berarti dari pemerintah sendiri juga memperhatikan dalam hal ewuh pekewo, guyup rukun, kemudian apalagi semrana atau guyup rukun, grapiak semana, pangerten, tepo sliro, andap asor. Nah, ini kan sungguh-sungguh sangat luar biasa sekali. Kalau minimal anak-anak muda itu dari hasal laku itu ada satu aja yang bisa dia jadi pedoman, guyup rukun. Nah, semua bisa rukun kompak, kerjasama yang baik dan lain sebagainya. Nah, ini suatu terobosan yang sangat menurut saya luar biasa sekali. Ya, ini. Nah, ini terkait tadi disebutkan bahwa Mas Zen menyebutkan bahwa dengan adanya pemerintah baru ya, di bawah pimpinan Mas Gibran ya. Mas Gibran kan temennya sampai ya. Temennya sampean juga lah. Temennya warga Solo semua. Temennya warga Solo. Dan beliau ini kan seorang milenial yang luar biasa juga ya. Dia harus melompat, harus percepatan dan macam-macam. Ini apakah nantinya perwali ini bisa dijadikan salah satu pegangan Mas Gibran
untuk mengembangkan potensi kepemudaan di Kota Solo? Pastinya Mas, saya pikir ini harus ada dan pastinya Mas Gibran sudah memikirkan hal itu karena dia jiwanya jiwa muda pasti, dan pun nanti pun saya harap Solo Bersimfoni ini juga mengingatkan kembali kepada Mas Wali terkait tentang Undang-Undang 49 tahun 2019 ini. Perwali nomor 49 tahun 2019 ini. Ya. Karena dengan hal itu saya yakin Mas Gibran tidak akan mungkin untuk tidak ikut menyukseskan Perwali ini. Dan Seperti harusnya harus follow up. Karena Ya. apa? Karena sudah ada rencana aksi daerahnya. Nah, maka dari itu tinggal nanti organisasi di dalam OKP-nya harus lebih semakin ini ya. lebih mendorong lagi Mas Gibran untuk segera memberikan aksinya di situ. Betul. Karena saya pikir anak-anak muda sekarang ini kan memang anak-anak muda yang visioner, anak muda yang istilahnya dalam arti non sewu cara dicolke di dalan wis iso urip dhewe lah. Karena kreasinya mereka itu sangat luar biasa sekali. Saya pikir anak-anak muda saat ini mempunyai istilahnya dalam arti pola pikir yang sangat luar biasa sekali untuk dalam hal kreativitas ya pastinya ya. Karena kalau anak muda kalau dalam hal kreativitas harus dikekang, ditahan, enggak boleh gini. Wah, bisa-bisa anak muda malah memberontak seperti Dan itu. itu mereka harus diwadahi, Nah, harus didampingi. iya. Kalau diarahkan kan kesannya kan kita ini ya, Ya. didampingi aja. Didampingi. Dengan yang non sewu yang mungkin saya kolonial. Milenial luar biasa, Sobat Simfoni. Mas Zain ini di sela-sela kesibukannya yang luar biasa masih bisa menyempatkan dirinya untuk hadir di ngomel kita pagi hari ini. Luar biasa, terima kasih banget bagi Mas Zain. Ini Mas Zain, yang terakhir. Mungkin ada closing statement dari Mas Zain untuk teman-teman Sobat Simfoni dimanapun yang berada, supaya bisa mengembangkan diri berdasarkan pengalaman panjenengan yang Baik, Sobat Simfoni dimanapun berada, memang ini menurut saya saat ini adalah saatnya anak-anak muda untuk berkreasi dan saatnya anak-anak muda untuk memunculkan kreativitasnya masing-masing. Dimanapun berada, tunjukkan kreativitasmu. Dan saya juga sedikit berpesan kepada anak muda, cobalah untuk masuk dalam sebuah komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi yang istilahnya dalam arti dalam itu mewadahi anak muda. Karena apa? Disitulah kita bisa belajar bagaimana cara mengelola apapun itu. Saya dari kuliah sudah masuk dalam DPD KNPI Kota Surakarta jadi wakil ketua. Itu saya sangat-sangat bersyukur di situ saya bisa belajar bagaimana caranya dalam arti ketika kita jadi pemimpin nantinya bisa belajar untuk mengayomi kanan kiri, untuk mengayomi teman-teman atau mengayomi kalau kita dalam perusahaan mengayomi para karyawan kita, mengayomi para bawahan kita lah seperti itu kalau di dalam perusahaan ya. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Dan yang kedua, link. Betul. Link itu yang juga luar biasa sekali. Saya kenal dengan Dr. Bayu ini juga dari Solo Bersimfoni, dari dalam organisasi. Iya. Saya kenal dengan para tokoh-tokoh nasional, kenal juga dari dalam organisasi atau dalam komunitas itu sendiri. Itu juga bisa menjadi dalam arti tumpuan hidup kita lah istilahnya untuk melompat lebih tinggi lagi atau memberikan warna dalam hidup kita lah dalam organisasi. Karena kita akan mengerti, oh orang itu seperti ini. Jadi kita tidak hanya dalam tempurung dalam dalam tempurung. Nah, jadi kita bisa melihat, oh ternyata orang-orang itu seperti ini. Jadi kita bisa lebih mawas diri, bisa lebih menjaga diri kita sendiri. Jadi saya harap untuk para Sobat Simfoni, tunjukkanlah kreativitasmu, jangan ragu-ragu karena Indonesia ini adalah milik kita bersama. Oke. Terima kasih sekali Mas Zain atas kehadirannya kali ini. Oke, teman-teman, tadi kreativitas tanpa batas, kemudian silakan mengeksplor networknya dan macam-macam sebagainya. Oh ya, sebelum saya lupa, bagi teman-teman yang pengen membuat podcast seperti ini, mungkin bisa klik di link di bawah ini ya. Klik, kemudian kunjungi website kami solobersimfoni.org dan
berbagai macam media sosial Solo Bersimfoni. Sekali lagi Mas Den, Siap. terima kasih. Terima kasih banyak. Mari kita bersimfoni. Mari menjaga kita toleransi untuk negeri. Siap. Indonesia bersimfoni. Sampai jumpa.